Shalom, kembali lagi di dalam acara favorit Anda semua di balik mimbar gereja. Hari ini saya ketemu dengan teman baik saya yang lama banget kita nggak ketemu ya. Nah, tanpa lain tanpa bukan adalah malam ini Danar Indra. Halo Nar. Halo. Oh, sekarang Hai, ada tinggal di mana saya Anda? tinggal di ujung dunia sebelah Jawa Timur. Kenapa bisa pindah? Ayo. Oh, panjang ceritanya, ya Pandang panjang ceritanya. ceritanya. And I was so blessed. Gua tinggal di sini. Hmm. Ya, I was Tapi so lu blessed. mengenjoykan diri lu ya setelah sekian lama di kota besar dan kembali ke kampung halaman. Lu enjoy? Uh, Definitely. Definitely ya. Mm-mm. Wow. Nih kalau misalnya rekan-rekan kalau mau tahu, aku sama Danar ini kita kenal dari 2009 ya Nar ya. Waktu itu lu baru Yes, selesai dari Indonesia Idol. yes. Itu dia dari Waktu itu di Indonesia KLC Idol. ya Nah, nggak salah ya. bukan masih di Bukan. Oh, bukan. Kamasutra. Kita pertama oke no, baru pindah kita dari Kamasutra. Oh, ini Baru apa? pindah hari FX. pertama FX. Oh Pertama ya. di FX. Nah, itu dia. Gue nggak kenal siapa lu awalnya ya. Jujur kayak Egi ya. Ini siapa Mm. nih gitu kan. Kan gaya nyanyinya nyentrik banget gitu. Oh, ini jebolan idol gitu kan. Oh, Mm-mm. idol. Oh, ada ya. Gitu dia. Ada juga yang enggak, makanya lu tau nggak kenapa? Ada juga Ah. yang jebolan idol mau pelayanan. Karena setahu gue tidak semuanya yang jebolan idol mau pimpin pujian, Nar. Oh, oke. Ya, Nah, ya, ya. waktu itu, soalnya kan gue kan ada ketemu tuh, suka ngiringin beberapa ex idol gitu ya. Nggak Mm-mm. mau pelayanan, Oh maunya ya? diundang Hmm. nyanyi gitu kan, event kan gitu. Oke. Nah, kita kulik ya. Nah, Nar, kalau Ya. boleh tahu, Nar, Mm-mm. kisah nyanyi lu itu dimulai dari mana, Nar? Kisah nyanyi gue tuh Kita. dimulai dari ketika gue ya emang basically gue lahir dari keluarga seniman ya. Jadi nyokap gue Hmm, nyanyi, eyang gue hmm, nyanyi. Jadi emang darah hmm, dagingnya emang jatuhnya ke gue juga gitu penyanyi. salah satunya gitu ya gue Oke. nyanyi. Hmm, Terus gue waktu setelah SMA ke Jakarta. hmm, Terus ketika SMA terus habis itu sempat bikin band waktu itu diasuh hmm. sama petinggi-petinggi yang membuat One Way. Kalau boleh tahu Beliau band apa? Biar biar anak namanya Nine milenial pada Hours. tahu. Nine Oh, Hours. Nine Oh, Hour. udah jauh. Gen Z biar Udah pada tahu nih. kagak tahu itu. Itu. Gua aja sampai nyari tuh ya kagak ada. Nggak ada ya? Udah Nggak nggak ada. ada. Aduh. Terus Terus? habis itu ikutan Nine Hours, terus habis itu sempat pelayanan juga karena memang Hmm. Nine Hours kan band rohani. Terus habis itu kita sempat Hmm. pelayanan, terus ketemu sama Bung Glenn, jadi backing vokalnya Hmm. Bung Glenn sama beberapa penyanyi yang lain seperti Rio dan lain-lain gitu ya. Seperti Berapa tahun, Nar, kalau boleh tahu? hmm, sama Bung Glenn tuh sekitar tiga setengah tahun. Oh, oke. Mm-mm, Empat, empat tiga atau setengah tiga setengah tahun. tahun. Terus tiga Tapi setengah lo tahun, enjoy? oh very enjoy Very banget. enjoy. Mm-mm, Apa enjoy pelajaran banget. apa yang lo bisa ambil dari kehidupan seorang Glenn Fredly yang sangat berharga dan membuat lo sampai sekarang gua harus melakukan hal ini setiap kali gua perform atau Hmm, setiap kali gua pelayanan. Mungkin Bung Glenn itu adalah tipikal orang yang selalu memberikan value ya buat buat kita semuanya, dan beliau tuh Hmm, menanamkan ya kamu tuh harus nyanyi, dan ketika kamu nyanyi hmm. ya like none others gitu. Jadi kalau Oh, dibilang menyanyi itu ya salah satu bagian, bukan karena kita nyanyi apa, tapi hmm, dia selalu bilang segala sesuatu lakukanlah itu untuk Tuhan. Lakukanlah segala sesuatu seperti kamu lakukannya untuk Tuhan. Jadi ketika dia nyanyi ya, walaupun lagunya apa ya, you know lah, Glenn Fredly itu kan hmm. seorang penyair, penyanyi yang cukup Oke. apa ya, luar biasa lah, dia nulis lagu juga Hmm, bagus, tapi behind that dia selalu menyelipkan eh, lagu atau cara atau value yang alkitabiah gitu. Jadi dia selalu bilang bahwa this is a gratitude, this is apa namanya, a big apa namanya, apa ya, a gift gitu for my oh, creator, dan gitu, appreciation, ya, apresiasi gitu ya apresiasi, gitu. ucapan syukur ya, bentuk ucapan Dan itu syukur. yang selalu tertanam di kita semuanya, bahwa kalau misalkan kamu nyanyi ya nyanyilah buat Tuhan apapun kondisinya.
Karena memang sebenarnya Wow. bukan lagunya, tapi Hmm. attitude-nya. Attitude-nya. Mhm, Wow. Sama disiplinnya juga ya. Dia dalam berlatih ya. Sangat mhm, very disiplin. Ya gue mhm, kenal lah berapa kali ketemu juga. Habis itu berapa kali juga suka ketemu sama Bas barengan sama Om E. Dia lihat, mhm, aku lihat dia juga punya mental seorang juara ya. Jarang loh. mhm, mhm, mhm. Iya kan gitu kan. Nah, setelah Glam, lu abis itu dikemanain tuh? Kemana Apanya? berlabuh setelah abis ikut Glam? Oh, setelah ikut Glenn, terus habis itu didaftarin Indonesian Idol sama mereka-mereka. Tapi lo tahu, Ya, lo notice lo bahwasannya lo diceburin sama mereka. sempet sempet ngasih clue, Ah, tapi gua belum tertarik. Karena waktu itu kan ah, beberapa backing vokal juga ikutan gitu. Season 1 ada Helena, hmm, ada Joy enggak, dia bukan backing vokal. Lucky, ada Lucky. macam-macam. Oh, Ada siapa oke. Nania dan segala macam dan itu kan Dunia, sebenarnya ketemu oke. 4L, lo lagi gitu kan. Lo Nah, lagi, lingkungannya itu lagi. mm-mm. Terus, Terus habis hmm, itu dibilang sama Bung Glenn, kenapa nggak nyobain zona baru gitu? Karena kalau misalkan kamu hmm, mencoba peruntunganmu atau mencoba untuk bertanding dengan penyanyi Jakarta, ketika hmm, kamu kamu menang atau kalah itu akan hmm. jadi sebuah remarkable apa ya? Dibilang remarkable moment karena kamu sudah bertarung dengan pakai Oh, singa gitu kan istilahnya. wow, Gitu. oke. Akhirnya ikutan Jadi Indonesian setelah Idol. setelah berspektakuler gitu, terus eh ya gue dengar kan, ya gue denger sih, karena gue waktu itu nggak ngikutin Indonesia Idol, maaf ya, Mhm, gitu dia. mhm. Lo kan ngalamin eliminasi, terus Mhm. dari fase yang eliminasi itu pelajaran apa yang lo dapat dari Idol selama lo mengikuti journey di Idol itu? Pelajaran apa yang gue dapatkan banyak, terutama Hmm, tentang kesempatan karena hmm, banyak orang berpikir bahwa "Oh, udah kalau misalkan tereliminasi atau tersisih waktu itu ya, itu hmm. karirnya berhenti. Padahal ya it's just the Oh, journey is just begun man. Gitu. Karena oh kita iya. berusaha untuk apa ya membuat atau menggunakan Indonesian Idol sebagai platform untuk kita bisa lebih maksimal lagi dengan apapun yang kita punya ya nggak cuma nyanyi, ada beberapa yang main Hmm. sinetron, ada yang beberapa yang sempat apa ya main sinetron terus kemudian jadi apa ya, penyanyi ya seputar itulah. Penyanyi, Pembawa model acara, juga ya. MC, Pembaca model acara, juga MC, ada. kayaknya. Terus kalau Tapi gua ada juga waktu yang terhilang ya. hmm, Ada yang juga tenggelam ya. banyak ya Banyak. banyak Ada yang juga jadi tapi pendeta. yes, ada banyak. Nah, intinya sebenarnya itu adalah platform yang kita gunakan untuk kita bisa lebih Hmm, maksimal karena percaya hmm, bahwa segala sesuatu itu tidak ditentukan oleh satu event, tetapi ditentukan oleh hmm. eh, tidak tidak di apa ya, tidak ditentukan oleh sebuah momen. Sorry, tidak ditentukan dengan Hmm. sebuah kompetisi, tapi momen. Jadi Oh, tinggal kita memanggilnya. Gitu, kita oke. mengaktifasinya saja. Gitu. Nah, ketika lu melihat setelah keluar dari Idol, jadi alumni Idol gitu kan. Jadi alumnus gitu. Nah, lu eh, ada ngalamin kesulitan nggak dalam transisi sebelum lo ikut Idol dan sesudah lo ikut Idol? Transisi Hmm, yang kan kan kalau misalnya sebelum ikut Idol kan I'm nothing. Gue siapa nih? Tapi kan mhm. setelah itu kan ada melekat identity idol. Menurut lo itu apakah sebuah privilege atau bisa jadi batu sandungan ke depannya? Kan karena Mmm, orang melihat status sebagai idol gitu loh. enggak juga sih ya, itu platform kok. Jadi Hmm. kalau misalkan dibilang itu Oh. batu sandungan atau apa segala macam, no, it's a Hmm. platform. Tergantung Hmm. dengan bagaimana bagaimana kita menggunakan platform itu. Karena kalau platformnya digunakan Hmm. salah, ya wes berarti memang tujuannya emang Habis. salah, habis gitu. Salah lah istilahnya, salah direction lah Hmm. gitu. Oke. Benar. Karena gue jujur ya, karena
ketika ikut satu perlombaan dan dia dikenal sebagai pembawa satu brand identity begitu ya. Menurut gua ada yang enak dengan hal seperti itu, tapi ada yang rasa tetap low profile. Lu salah satu yang gue bilang sih low profile. Hmm, Itu dia. thank you. Nah, nah kemudian gini Nar, kan yang gue tahu sekarang lu kan eh, memimpin ya satu apa ya, satu gerakan, satu ya lebih kepada mendidik orang generasi berikutnya untuk how to be a public speaker Mm-mm. ya, kalau nggak salah ya. Mm-mm. Nah, kalau boleh tahu transisi dari seorang Danar sebagai idol dan sebagai entrepreneur itu kalau boleh tahu berjalan berapa lama Nar transisinya? Hmm, wah, transisinya lama. Sorry, transisinya bentar. Mungkin Hmm, apa ya? Mungkin dari beberapa tahun belakangan sih. Kita hmm, transisi cepat sekitar hampir 2 atau 3 bulan, terus habis itu memutuskan untuk menjadi entrepreneur. Karena gue pikir sudah waktunya gue untuk lebih maksimal. Karena ketika gue hmm. stuck di satu tempat, ya berarti gue berhenti bertumbuh gitu. Oke. Okay. For viewer information ya, Danar ini termasuk Mm. eh salah satu idol yang secara pendidikan bagus loh. Jebolan LSPR loh, S2 gitu loh dengan pengalaman jadi apa benar asisten dosen, dosen, pengajar. Ternyata tuh dia sangat concern dengan pendidikan. Kenapa Nar? Kalau boleh gue tahu, lu sangat concern dengan pendidikan. Lu pengejar title seperti begitu. Kan ada orang yang udah di tahap fame-nya, udahlah gue udah cukup fame kan Mhm, gitu. mhm. Kalau misalnya dia nanti tiba-tiba lupa diri, makan tuh fame kan gitu kan. Iya kan? Kan ada. Iya dong. Nah, tapi kenapa lu memikirkan tentang gua ini harus punya gelar sarjana, kemudian master sampai S2. Seperti itu, Nat. Kalau boleh sharing dong. Hmm, eee, gue percaya gue percaya satu statement yang pernah disampaikan oleh salah satu kata-kata bijak ya, bahwa Hmm, kalau kamu jadi generalis, hmm. kamu siap-siap sama dengan orang lain. Tapi kalau kamu jadi Oh, spesialis, kalau kamu jadi generalis, kamu siap-siap jadi 99% eh, orang biasa. Tapi kalau kamu jadi oke. spesialis, kamu akan jadi 1% orang yang luar biasa. Kenapa gue milih Wow. edukasi? Karena gue pikir ini waktunya kita tidak menutup kesempatan untuk kita lebih grow up lagi, ya, lebih grow up Hmm, lagi di hmm, zona-zona atau talenta-talenta yang Tuhan berikan. Gak cuma nyanyi, gak cuma hmm, entertainment aja, tapi eh, bisa hal yang lain. Dan puji Tuhan, gue memilih edukasi karena gue pengen hidup gue berdampak hmm, dengan apa yang gue punya. Ketika gue ngambil S2, kebetulan S2-nya dapat hmm, beasiswa, dapat ada orang, hmm, ada tangan Tuhan yang menolong gue, ya gue ambil hmm, gitu. Dan ketika gue mengambil beasiswa itu, tujuan gue di depan clear bahwa gue akan memajukan pendidikan di Indonesia, dan gue punya visi bahwa waktunya Indonesia atau waktunya anak-anak muda Indonesia itu nggak pernah mikir hmm, tentang masa lalunya atau hmm, terbeban atau tersandung oleh masa lalunya, tapi hmm. dia ngeliat bahwa ada banyak kesempatan untuk bisa maju, cuman masalahnya mau atau enggak. Nah, menarik. Tapi kalau boleh tahu, Nat, pas kapan momennya ketika lu tahu ini adalah calling yang Tuhan taruh buat lu? Ketika momen apa yang tiba-tiba ada trigger? Yes, God, this is my calling. Yes, I'm ready. Nah, ketika momen apa tuh, Nat? Kalau boleh tahu tuh. Hmm, gue nggak punya momen khusus sih, Bar. Nggak Yang ada gue ya? punya, gue nggak punya momen khusus. Maksudnya, Hmm, yes God, this is the time gitu ya. hmm, Enggak, itu cuman ya Tuhan bawa gue atau ngegiring gue ke momentum yang memang path seperti itu. hmm, Jadi, ya Tuhan ini aku itu
ya pas lagi KLC itu. Tapi itu bukan momen yang tiba-tiba Hmm. clear gue harus gimana, enggak. Itu keputusan gue aja Kan ingatlah gitu. salah satu lagu yang di album KGC Jakarta, ku jawab ya, Mm-mm, jalan mm-mm, denganmu. Nah, itu mm-mm, lu nggak ngalamin yang benar-benar, iya Tuhan, ini gua siap diutus kemana aja dan kapan aja mm-mm. gitu. Nggak ada. Enggak. Nggak ada. Ah, kangen loh, Nat. Nah, terus ya kan, eh, berarti lu sekarang meninggalkan dunia nyanyi Enggak, completely? Enggak, enggak. masih tetap nyanyi. Masih tetap nyanyi. Eh, Hmm, apa? Lebih 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 banyak ke edukasi sih. Tapi kalau nyanyi ya edukasi. istilahnya tetap kemarin baru nyanyi. Oke, kita mundur ya. Kita mundur ke Mm-mm, belakang, mm-mm, ke sejarahnya lu. Jadi, kita kan ketemu di satu komunitas gereja yang namanya Kingdom Generation Community. Itu kemarin juga jadi pembahasan sama Egi. Dia waktu itu ngomong, ya kak, gue pakai baju seragam pelayanan, tiba-tiba gue datang ke Only One yang tempatnya, wow, gelap gulita gitu kan. Iya, terus gue lihat ada satu, dia mention nama lu soalnya. Iya, aku lihat mm-mm, ada penyanyinya tuh begini-begini. Emang boleh di gereja kan gitu kan. mm-mm, Dia ngomong gitu. Nah, menurut lo Nar, ketika ketika kita di fase yang kita bukannya bukannya hmm, mengingat masa lalu ya, itu kan masa lalu tapi indah. Ketika ketika di kita pada momen itu eh kita kan kayak istilahnya kita tuh kayak ingin melakukan sebuah revolusi dalam dunia pujian penyembahan kan. mm-mm, mm. Nah, itu menurut lo sendiri kalau misalnya lo kembali mengingat momen itu, apa sih yang membuat lo menceburkan diri untuk berada di dalam gerakan tersebut? Karena it's not easy for you kan. Karena lo kan dari seorang penyanyi jebolan idol tiba-tiba you have to lead song as a song leader, as maybe kalau di gereja lain bilangnya as a worship leader, kan itu nggak mudah loh, nah, leading Hmm, orang untuk masuk dalam pujian penyembahan. apa ya? Kalau gue sih mungkin bilangnya seperti ini. Hmm, Everybody can sing, but not everybody can worship. worship, Mm. wow. Jadi eh, semua orang bisa perform, tapi Hmm, if you perform, hmm, perform ke siapa gitu. Kamu mau shock up the energy itu for who gitu. Kalau misalkan oh, gua ya. Jadi hmm, intinya sebenarnya gini. eh, tidak semua orang bisa tidak semua orang eh, bisa sorry, semua orang bisa perform, tapi tidak semua oh, orang bisa worship. Karena ketika kita worship berarti ada hal yang kita tanggalkan, yaitu aku, ya. wow, keakuan So ya. which means Hmm, eh, suara boleh bagus, tapi ketika hmm, lu nyanyi, ketika lu menyembah, suara lu bagus untuk enak-enakan didengar atau hmm, untuk persembahan gitu. Jadi nggak apa ya, nggak semua, karena itu perlu hmm, proses, dan ketika orang berproses dengan menyembah Tuhan, itu prosesnya hmm, sangat nggak enak, karena ya akan wow, ditanggalkan ya, eh, apa ya, ya akunya ditanggalkan, sombongnya ditanggalkan, bagusnya ditanggalkan. Tapi bagus itu buat hmm, siapa gitu? Showing who you hmm, are according to hmm, apa namanya, talentmu, atau show hmm, who is the creator of your voices, ya. Itu hmm. sih kuncinya Tapi sih itu itu. berat nggak Nar buat lu Nar? Berat nggak? Tantangan nggak? Oh, Karena tantangan. kan misalnya, Mm-mm. oh, Iya, iya, iya. Terus, karena terus kan nggak gimana? mudah loh, kan nggak mudah, kan nggak mudah banget. Lu udah dapat fame, udah dapat apa, orang udah kenal lu sebagai idol waktu itu, dan tiba-tiba lu harus leading worship di gereja yang, which is kalau secara jumlah, paling kita dulu cuma berapa sih? 150, 200 ya. Mhm. Tapi lu pelayanan hampir mendedikasikan hampir setiap minggu ya.
waktu itu ya. Mhm, Bahkan mhm, dipercayakan sebagai koordinator waktu itu kan untuk mhm. bagian penjadwalan PW di situ. Nah, menurut lo sendiri ketika mengingat kembali momen itu, ada nggak sebuah kayak misalnya eh, mungkin nih dalam tanda kutip hal-hal yang menurut gua eh, seharusnya Danar tuh bisa bisa ada dalam misalnya contoh nih GPCC, kenapa dia memilih ada di KGC, which is kalau secara panggung Mmm, panggung lebih siap, orang kan banyak yang pingin GPCC ya, kenapa lu waktu mmm, itu memutuskan gua Tuhan naruh gua berada di KGC Jakarta, kalau boleh tahu nih that's it Nar. that's it jawabannya Hah? that's it Apa tuh? jawabannya, Tuhan taruh gue di KGC. That's it Oh jawabannya. gitu. Karena kalau menurut gue sebenarnya tidak ada sebuah kekhususan ya, mau di rock, mau di KGC, mau di Hmm. N NDC, mau di Ah. GPCC, there is no such thing. Nggak ada yang, oh panggung. Nah, berarti kan kalau itu kan ngeliatnya kan panggung kan. Ketika kita Hmm. melayani, ya walaupun lu di GPCC, tapi kalau hati lu menyembah, wah luar biasa banget. Kalau lu di Hmm. KGC, tapi hati lu ternyata cuma buat fame doang, ternyata ya itu bukan sesuatu yang harus dibanggakan karena it's not the essence of Hmm. serving and ministry and worshiping gitu enggak. Gitu sih kalau gue. Hmm. Berarti lu bener-bener ngalamin perjumpaan pribadi dengan sang raja itu sehingga lu memutuskan gua tertanam di gereja lokal tersebut gitu ya. Iya. Iya Lebih dong. ke lebih ke ngeliatnya gini, Bar. Hmm, place is not Hmm. determine uh, place is not determine the ministry, sorry, the heart. Ya, tempat itu nggak Oh. menjamin hati. Ya, tempatnya besar Hmm. tapi hatinya, itu tempatnya kecil tapi hatinya kecil juga ada gitu. Karena gini, orang tuh selalu melihat panggung. Ya, Hmm. orang selalu ngelihat, oh gue dilihat orang gitu kan sama aja kayak kita Hmm. mindahin mindahin apa panggung dunia ke gereja gitu kan istilahnya. Kita Oh. ngelihat ada Oh. spotlight. Oh. Tapi kalau menurut Oh. gua sekarang sekarang anak-anak sudah mulai pintar kok, teman-teman yang pelayanan udah mulai pintar. Jadi sudah mulai bisa Hmm. memilah. Hanya saja apakah mereka memilah dengan cara yang benar atau enggak. Karena sekali lagi antara Oh. fame antara fame Hmm. dan leading itu beda Hmm. setipis tisu. Ya, ketika kita Ya, cuman ya. sekedar faming gitu ya, ketika oh gue Hmm. di gereja dilulukan, mungkin karena di apa namanya di sekuler nggak laku atau apa segala macam. Oh, di gereja at least gue punya punya masa gitu kan. Tapi uh, at the point kita nggak bisa ngomong kayak gitu bar, karena kembali lagi Hmm. kamu mau cari apa di gereja gitu. Hmm. Kalau kamu mau cari fame, waduh ya oke ada, tapi Hmm. salah tempat karena Tuhan bisa ambil kapanpun. Hmm. Tapi nggak semuanya lo kayak lu. Tidak semua orang yang Banyak. sudah di nggak semua kan gue bilang kan nggak semua gitu kan. Ketika lagi di dalam peak begitu mengalami experience perjumpaan dengan Tuhan dan lama kan kita kan maksudnya tertanam bersama di gerakan tersebut kan. Nah, dan itu jujur bagi orang-orang yang generasi sekarang ada sih beberapa yang menanyakan ke gua PGC Jakarta dulu seperti apa sih, karena hype-nya itu masih ada, hype-nya itu masih ada, dan orang ada yang menanyakan itu di mana, ya gue jawab udah nggak ada lagi, kenapa nggak ada lagi, nah itu dia kan gue nggak bisa jawab, nah kan gue bukan nggak punya kompetensi untuk menjawab, tapi ya sudahlah biarkan, ya itu di masa lalu. Nah kembali lagi, kita maju lagi. Oke, kan pastinya setelah lu menang kompetisi-kompetisi itu kan pasti ada harapan dong lu bikin album. Nah, kalau boleh tahu berapa album Nar? Yang sekuler maupun yang rohani. Kalau sekuler belum ada, single ada dua. Oh. Sorry, sekuler Hmm. belum ada, single sekuler ada satu, single sekuler bareng-bareng ada satu,
Hmm. terus rohani ada 26, Rohan uh, 26. Wow. 26, 26 Hmm. paling paling terakhir itu sama Frankie Kuncoro. Oh, yang waktu itu ya. Lah Yang album worship rohani ada itu ya. satu, Hmm. single ya, album rohani ada satu. Hmm. Mm-mm. Banyak juga ya diskografinya. Lumayan tuh. Lumayan. Nah, tapi dengan semua diskografi yang seperti itu, apa sih yang membuat lu tetap menjaga hati lu dengan kasih mula-mula? Karena kan jujur ya, tergiur dengan materi kan pasti ya. Tapi Hmm. apa yang membuat lu tetap bisa terkonek dan menjaga hati lu yang pure di hadapan Tuhan itu apa sih, Nar? Nggak ada resep bar. Hah? Hmm, nggak ada resep. Gua cuman apa ya? Gue cuman ngelihat, hmm, gua itu ada karena kebaikan Tuhan. Jadi kalau misalkan gua jaga, Wow. ya karena memang Tuhan baik buat gua gitu. Jadi ya, Hmm. eh, there is no reason for me to describe, oh karena ini nggak ada. Karena ya Wow. gue melakukan itu karena sepenuhnya, itu harus gue lakukan karena itu adalah bagian dari hidup gue yang Tuhan selalu minta gitu. Hmm. Oke. Ini pertanyaan yang common biasanya gue sampaikan kepada narasumber ya. Hmm. Danar yang sekarang atau danar yang dulu? Danar yang sekarang atau danar yang dulu? Mm-mm. Hmm, interesting. Danar yang sekarang atau danar yang dulu? Danar yang sekarang. Ya, alasannya apa? Kalau Karena boleh danar tahu. yang karena danar yang sekarang ya semakin senior, semakin bijaksana, semakin eh, memiliki visi yang jelas tentang hidupnya. Ah, oke. Visi visi lo ke depan apa sih kalau boleh tahu nih? Hmm, visi gue ke depan to make generation is more apa even apa to create generation atau develop generation who Mm-mm. has the superpower of communication. Hmm. Ya, ya, ya. Karena kehancuran bangsa ini biasanya, kebanyakan kehancuran di bangsa ini karena suka miskom ya. Salah komunikasi. Ya dong. Ya kan, kurang komunikasi. Jadi salah Ya. terus gitu loh. Wow. Tapi itu 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 bener-bener such a blessing sih buat gua karena gini, gua nggak pernah nyangka Danar yang dulu dengan Danar yang sekarang jalannya jauh banget sekarang gua lihat perjalanan Jauh hidup banget lu tuh gimana? Jauh, gua emang di Malang gua. jauh banget dalam artian ya bukan hanya di Malang gitu loh. Gini, Tuhan pakai lu bukan hanya eh, apa ya? Gue lihat proses yang Tuhan buat dalam hidup lu bener-bener perkenanan demi perkenanan, perkenanan demi perkenanan. Semuanya itu terjadi perkenanan Tuhan. Nah, kalau boleh tahu pentingnya keluarga. Yang Hmm, pertama, keluarga secara darah, daging, dan hmm. pentingnya keluarga rohani di dalam membentuk hidup dan karakter lu tuh seperti apa sih? Nah, coba dong kasih mendevelop hidup lo, membangun ya tabiat apa segala macam. Kalau boleh tahu, ceritain dong. Yang pertama nih dari keluarga sedarah ya, maksudnya ayah, ibu, saudara nih yang terdekat di lingkungan lu. Yang Hmm, kedua keluarga rohani. hmm. Ayo. Hmm, keluarga, real family, Ah, pasti membentuk kita untuk kalau kalau gue ya, keluarga gue hmm, itu membentuk gue menjadi orang yang tangguh dan mandiri. hmm, Kalau keluarga rohani membentuk gue menjadi orang yang takut akan Tuhan dan jelas memiliki visi yang konkret tentang kehidupan kekristenan. Dua hmm, aspek ini yang membentuk gua untuk bisa lebih sadar bahwa it's all not it's all not depends on the person but it's all depend on hmm, yourself
Jadi keluarga gue ngajarin Wow. mandiri. Terus habis itu kalau kamu mandiri, keluarga rohani gue selalu ngajarin kamu mandiri boleh, tapi kamu harus lihat ada tangan Tuhan yang akan selalu membantu kamu, akan selalu menjadikan kamu Hmm. bahwa kamu punya visi yang sangat jelas bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kamu di luar Tuhan, visi kamu pasti blur. Kenapa nggak ada path Hmm. gitu? You have path, tapi jalannya menuju, Hmm. jawab sendiri. Iya, iya, iya. Nah, Mm-mm. ketika lu di persimpangan jalan dalam membuat keputusan tersulit dalam hidup lu, siapa sih yang menjadi influence terbesar lu dalam membuat keputusan? Yang Influence lu terbesar. yang selalu mintain untuk istilahnya jadi kayak istilahnya acuan lah ya, gitu dia. Dalam mengambil keputusan terbesar. Misalnya contoh nih, waktu memutuskan diri dari Jakarta tiba-tiba ke Malang. It's not easy. Karena lu harus bayar harga banget dari semua kenikmatan yang ada di Jakarta, lu tinggalin demi menjalankan visi Tuhan di Kota Malang. Coba dong, siapa yang mempengaruhi dan bagaimana akhirnya itu membuat lu yakin gua move ke Malang? Hmm, Jawabannya nobody. 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 Wow. Jawabannya nobody. Why? Karena keputusan itu adalah keputusan murni, keputusan gua, dan Oh. em, keputusan yang gua ambil itu adalah keputusan yang tumbuh atau keputusan yang muncul karena I know if I'm not catching my dream and my vision, Hmm. I will Hmm. be 99% of the people gitu ya. Jadi gue nggak Hmm. mau jadi orang yang 99% gitu. Karena kalau misalkan Oh. gue stay di sana, ya gue akan kembali lagi ke normal, kehidupan gue yang normal, ya kena macet, and so on and so on and so on. Tapi gue nggak punya waktu untuk mendevelop diri gue. Hmm. Turns out, ketika gue memutuskan untuk pindah ke Malang, yang Hmm. banyak sekali menajamkan Hmm. itu adalah teman-teman gue ya. eh, Kamu mau membangun sesuatu dia ngomong kamu mau membangun sesuatu, tapi kalau membangun sesuatunya di kota besar pasti effortnya akan lebih Hmm. besar. Lebih baik kamu Hmm. membangun sesuatu di kota kecil tapi impactnya sangat terasa buat generasi. Karena dari situlah kamu akan melihat bahwa ada banyak hal yang akan kamu lakukan yang Hmm. nantinya akan terdengar sampai kota besar, dan kota besar akan memanggil kamu, dan eh, kamu akan juga akan melebarkan sayap ke sana. Kalau gue sih gitu ya. Wow. Berarti lu udah punya konsep, ya gue nggak apa-apa di kota kecil, tapi gue punya, apa tuh istilahnya bahasanya Kak Thomas, gue punya tandukannya itu, sadukannya lo, itu yang bisa Mm-mm. tendang kemana-mana. Itu. Wow, Mm-mm. menarik. Masih kontekan sama Kamaya? Anyway, Masih, masih, Hah? masih. Soalnya gue orang yang suka menanyakan, Danar gimana kabar? Gitu dia. Mm. Baik kok, gitu dia. Oh, nggak masih kontek-kontekan? Masih sampai sekarang. Ya, kalian tuh punya hubungan tuh istimewa loh, Nar. Teman tandem, apa ya, menurut gua, teman tandem nyanyi yang paling klop dengan lu kayaknya sih. Ya kan, lu kan bisa bilang apa, Kak Maya, Teteh Maya gitu kan. Mm-mm. Teteh Maya. Nah, kalau boleh tahu, Nat, eh tandeman nyanyi lu yang paling lu preferensi tuh siapa siapa aja sih kalau boleh tahu? Tandem nyanyi. Tandem nyanyi. Siapa ya? Ada 3 sih. Hmm. Yang pertama Dewi Guna. Oh, Ya, kalau sama Dewi Guna oke. lihat-lihatan dong udah tahu. Itu yang kedua Hmm. Kamaya. Ya, Ah, kalau Kamaya juga oke. lihat-lihatan doang udah tahu. Yang ketiga Deka. Hmm. Kalau lihat-lihatan Deka. udah tahu ya, gitu. Wow, gua baru tahu. Kenapa Deka? Karena mungkin gua Deka Kamaya itu lebih spending time together ya waktu di rock awal-awal ya. Jadi udah tahu tuh Oh, kalau Deka mau ngambil suara satu atau ngambil suara dua, dia cuma ngeliatin doang, oh ya udah gitu. Kalau misalnya dia nggak suka, suaranya begitu amat sih gitu. Dia suka ngeliat, ya aku udah tahu. iya. Soalnya kita Hmm. dulu sering Jadi jalan kita bareng mungkin sih ya, bangun ketemu chemistry kali Bar bareng. ya. Iya, iya, iya.
Iya, Mhm, iya, iya. Benar-benar. itu Itu yang sesuatu yang kayaknya terhilang sekarang ya. Membangun chemistry karena jujur sekarang banyak orang cuman ya udah jumpa di pelayanan doang, tapi secara keseharian tidak membangun apapun. Nggak bangun mhm, komunikasi, nggak say hi, nggak bilang, lu kemana aja, nggak ada istilahnya. Bener-bener pure hari-hari ini gue melihat dan gue merasakan sendiri people yang terlibat dalam dunia pelayanan nggak peduli, they doesn't care about you. Mereka hanya peduli ketika lu dijadwalin. Mana nih kok terlambat begini begini baru nyari gitu kan. Tapi setelah itu nggak ada engagement sama sekali. Nah, mengenai hal itu, menurut lo sendiri pergeseran nilai apa sih yang lo lihat dalam dunia penyembahan waktu eranya lu masih aktif banget mmm, pelayanan dengan yang sekarang? Gitu dia. to be honest Bar, Pergeseran. kalau pertanyaan itu mungkin I'm not the perfect person to answer ya, Ah, tapi gua mungkin ngambilnya gini, sudut pandangnya berbeda. Eee eee, sebenarnya tidak terjadi pergeseran apa-apa, hanya saja hmm, mungkin lebih banyak orang tidak, menganggap pelayanan itu sebagai sebuah kewajiban, itu sih. hmm, Kalau dulu, kita juga pernah ada di momen itu, bahwa kita udah mulai hmm, boring, kita udah mulai merasa hmm, bahwa ya udah stagnan pelayanan begitu-begitu aja gitu. Tapi hmm, sebenarnya ketika kita, standar pelayanan itu bukan cuman sekedar kamu mau dijadwal atau kamu ada di panggung atau kamu, hmm, mimpin sebuah konser atau hmm, memimpin sebuah PW konser, nggak itu hmm, sebenarnya. Tapi penyembahan itu adalah sebuah momen ketika masing-masing orang mendapatkan message dari Tuhan, dan message itu tersampaikan di jemaat. Kalau gue sih dari dulu ya, gue tuh mungkin yang sekarang gue tanamkan ke kepala gue adalah, hmm, worship leading is very sacred, uh, sacred activity and sacred, hmm, position gitu. Itu posisi hmm. yang sangat amat sakral. Jadi kalau misalkan kamu Ya, tujuannya kamu hanya untuk mencari apa pembenaran, faming atau apa segala macam, I'm so hmm. sorry tempatnya nggak di situ karena itu tempatnya buat Tuhan, itu salah tempat Ngana. Oh, iya sih. Gua akuin ya, gitu kan. Gua mau ngakuin bos akhir-akhir ini di kota besar khususnya. Karena kan gua kan sekarang kan banyak muter ya. Eh, Mhm, ya salah, salah kadang-kadang bisa salah motivasi, salah menempatkan posisi sehingga pelayanan itu nilainya maksudnya nggak pure lagi gitu kan. Padahal kan kita tahu bahwasanya melayani adalah sebuah kehormatan. mhm, Melayani adalah sebuah iya dong, ada korban. Korban apa yang kita mau berikan sama Tuhan kalau kalau pusat perhatiannya adalah masih tentang diri kita. Bener kan? Kan gitu kan. Kalau pusat perhatian adalah dirimu, ya sia-sia dong pelayanan yang dibangun. Ya kan kurang lebih begitu. Nah, mungkin ada pesan-pesan nggak kepada generasi muda yang sekarang lagi sedang membangun pelayanan dari awal, mungkin dari seorang singer yang sedang mencari jati diri, yang sedang ya pengen tahu apakah gua ini panggilannya di dunia nyanyi mhm. gitu loh, sehingga mereka bisa 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 menemukan full potensialnya di dalam pelayanan pujian penyembahannya. Karena gini, karena kalau misalnya memang dia bukan full potensial di situ, ngapain dipaksa? Bener kan? Ya dong. Coba dong kasih kasih statement atau kasih encouragement bagi generasi muda nih yang sedang ya memutuskan apakah gue di PW atau enggak ya. Nah, coba. Hmm, just be yourself, karena pelayanan itu bukan Hmm, pilihan, pelayanan itu adalah panggilan. Jadi kalau teman-teman hmm, memilih antara pelayanan atau apa segala macam, oh you need to see your God man. Ya, karena hmm. pelayanan bukan pilihan, tapi pelayanan adalah panggilan. Dan satu lagi, Tuhan, kamu tidak memilih Tuhan, tapi Tuhan memilih kamu. Kalau kamu dipilih untuk Wow. melayani,
Ya berarti Tuhan yang Hmm. memanggil kamu untuk memang Hmm. ditempatkan menjadi wakil atau representatif yang akan dia Hmm. percaya untuk bisa menjala manusia, untuk bisa Hmm. membangun iman seseorang. Jadi Hmm. pesan gue pribadi ya, secara pribadi pesan gue cuma satu, jangan pernah memilih pelayanan ya, Hmm. atau jangan jangan merasa kamu terpilih, tapi Tuhan yang Hmm. memilih kamu. Karena ketika Wow. Tuhan memilih kamu, Tuhan Hmm. tidak pernah salah pilih. Walaupun kamu merasa kamu nggak mampu, Hmm. terms kamu akan dimampukan karena kekuatannya bukan dari kamu tapi dari Tuhan. Hmm. Oke, itu kan dalam dunia pelayanan. Mungkin kalau secara vokal, Nar, ada nggak kiat-kiat bagaimana cara untuk membuat, ya, misalnya suara-suara makin lama makin bagus. Mhm. Gitu. Atau mungkin ada teknik-teknik khusus apakah dalam misalnya contoh kayak pernapasan, diafragma, humming yang bisa lu bagiin tips-tips seperti itu? Ini kayak Kamaya nih, ini tanya sama Kamaya. Gue nggak jago kalau Ayo yang dong. ginian. Eh, Ah, mungkin kalau gua sih lebih ngasih ngasih ini ya, ngasih suggestion untuk enakin lagu aja. Karena suara bagus belum tentu bisa punya kemampuan ngenakin lagu. Karena kalau hmm, misalkan kita punya kemampuan ngenakin lagu, ya kita nyanyinya akan lebih terdengar luar biasa. Lagu yang hmm, sederhana bisa jadi lagu yang deep sekali gitu. Ya caranya ya kamu harus tahu yang kamu nyanyikan itu setiap hmm, kata itu ada artinya dan setiap bahasa ekspresi itu juga hmm, ada artinya. Apalagi kalau teman-teman worshiping worship it's not the same with performing gitu sih. hmm. Tapi kalau lo sendiri, kalau dalam misalnya persiapan pelayanan gitu loh, ada ada kayak teknik pernapasan dulu atau pemanasan dulu nggak sih? Tak Atau langsung nyanyi, gas? nyanyi Ah, nyanyi aja ah, nyanyi masa aja. sih? Iya. Beneran? No, I don't have any humming things and Oh, uh, things like that, persiapan-persiapan. No, I just prepare for, oh. I just prepare to apa ya? Dibilang ya cuman cuman ini doang, cuman Tapi ngapain bagaimana lagi? caranya lu bisa nembak nada dengan benar kalau lu nggak pernah latihan? Misalnya gitu. Hmm, enggak, maksudnya bukan nggak pernah latihan ya, maksudnya Hmm. beda beda Iya, preparation iya, iya. sama Dalam practice itu artian berbeda secara gitu ya. khusus ya. Ah, ah. Mungkin lebih ke ya kalau kenapa bisa nembak nada ya emang sudah punya talent seperti itu ya pasti bisa gitu. Tapi kalau misalnya practicing, I Oh, always practice with the band ya oh, oh. before biasanya gue lebih banyak practice. Tapi untuk Hmm. preparasi lah misalnya untuk riders untuk apa ya di balik apa namanya di balik persiapan-persiapan yang gimana? I don't have any. Oh. Kalau gear khusus, nah, Gear khusus. mm-mm. Misalnya Hmm, harus mic merek tertentu oh untuk bikin no. suaranya suaranya kinclong. Dulu gua pakai apa Beta 87C, Shure. Hmm. Ah, Hmm. terus sempat pakai SM 2000. Hmm. Tapi ya paling gear gue cuma itu doang sih. Tergantung mic-nya sama tergantung yang nyeting siapa. Oh Kalau iya yang sih. nyeting Kalau bagus, sekarang lu pakai mic-nya apa? jelek, Sekarang lu pakai gear apa? Mic. apa ya? Sorry, apa? Beta 87 C. Kita 87. 87C. Mm-mm. Oh iya. That's my voice banget lah. Karakter lu banget sih memang. Nah, Mm-mm. ini kan kita udah mau 1 jam nih, Nar. Nar, Mm-mm. menurut lu sendiri, penting nggak sih tertanam dalam gereja lokal? Oke, jawabannya lu udah tahu. Pasti penting banget, Bar. Tapi Penting kan banget. tapi kan yang viewer gua kan kagak tahu, Nar. Oh ya, penting banget lah, Bar. Itu Ah, essence. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang benar kalau kita terus-terusan jadi musafir, oke. ya kan? Kita mau dibentuk, tapi kita pindah mulu kerjaannya. Hmm. Pindah mulu, kapan dibentuknya? Lo kan dibentuk kan bisa dalam perjalanan, kita memilih, kita lompat kemana segala macam. Menurut gua itu nggak bagus. Karena yang bisa Oh. mengukur pertumbuhan seseorang itu adalah orang yang kenal dengan
kamu. Jadi kalau kamu pindah, ya siapa yang kenal? Siapa yang bisa tahu nih kelebihan kekurangannya seperti apa? Tapi kan ada juga orang yang menggunakan momen tersebut kan, wah, mumpung gak ada yang orang yang tahu nih, kan gitu kan. Ya Jadi berarti memang kadang-kadang the people. pakai topeng doang. Ya Hah? berarti memang dia jiwa yang terhilang yang harus kita selamatkan, Mbak. Wow, berarti menurut lo sangat penting ya, Of course. gitu. Iya, iya, iya. Nah, jadi bagi para pendengar nih ya, kita ini memang diajarkan oleh bapak-bapak rohani kita tuh tentang pentingnya tertanam dalam rumah rumah rohani. Dan message yang selalu disampaikan di melalui podcast ini adalah, yuk kita tertanam dalam rumah rohani, bukannya melabelkan gereja tertentu ya enggak. Tapi Hmm, lu harus tertanam, penting hmm, karena seperti Danar ngomong tadi, gimana mau ada pertumbuhan kalau ditanam aja nggak mau ya, gitu. hmm. Ya dong, Iya. gimana lu bisa numbuh, tapi lu baru mau disenggol dikit aja udah, Hmm, wah takut gitu loh, ah kabur hmm, gitu kan. hmm, Gimana kekristenan bisa bertumbuh kalau dirimu baru mau ngalamin gesekan aja udah menyerah di hmm, awal-awal. Bener kan, Nar? hmm. Nah, kalau boleh tahu nih, Nar, doa dan harapan lu yang belum terjawab dan ingin Tuhan jawab di tahun 2024 apa, Nar? Hmm. Boleh dong? Kalau 2024 mungkin udah 3 bulan lagi mau kelar ya. Iya dong. 3 bulan lagi mau kelar. Kalau gue sih mungkin doa yang 3 bulan lagi ya, gue pengen pengen usaha gue lebih lancar gitu ya. Terus Hmm. gue sudah punya doa buat tahun 2025 Oh, gitu. oke. Boleh dong Gue punya ceritain. wish Hmm. cara bicara punya cabang ya, cabang pertama di Malang dan di Surabaya. Pengen banget Hmm. punyanya. Terus habis itu pengen punya single single sekuler satu Hmm. gitu. Kenapa lu Dan ngincarnya Surabaya? Kenapa nggak Jakarta? Jakarta sudah banyak yang main. Ya, Oh, saya harus berguru sama teman-teman di Jakarta. oh gitu. Kan ini kan caranya gue bilang biar lu yuk kapan Nar gitu lu ke Jakarta lagi kan gitu loh. Ya, Ah, ya, kayak ya, nggak ya, tahu ya. aja ngoni kan. Nah, jadi gini, iya memang memang ya Danar ini ya selalu konsisten dia dengan ingin punya album sekuler yang sampai Mhm, sekarang belum kejadian ya Nar. belum Nah, kejadian. kenapa sih? Kenapa? Kenapa lu pingin ada satu album sekuler? Kan Hmm, secara diskografi kan album rohani lu kan udah banyak, single rohani lu udah banyak. Kenapa? Kalau boleh tahu. oke. Karena bukan album kali ya, single kali ya. Karena album Single ya? sekarang udah mungkin udah nggak begitu populer bikin album tuh pasti mahal. Mm-mm. Mm-mm. Karena mungkin gue pengen menjangkau, karena mungkin gue sekarang jauh lebih banyak diundang ke acara-acara yang lebih plural ya, lebih lebih Mm. diverse. Dan gue pengen ngasih message mereka tentang sesuatu yang sifatnya positif, sesuatu yang sifatnya Mm. develop gitu ya. Oh, oke. Tanpa harus melihat mereka agama apa, mereka dari mana gitu. Tapi gue punya message bahwa ya it's a very it's a privilege to send a Mm. message of peace, ya, Mm. a message from Kingdom of God with Mm. values ke orang-orang yang belum kenal Mm. Tuhan. Tujuan gue cuma satu, memperkenalkan value-nya tanpa harus membuat mereka karena percaya itu adalah hak mereka. Tetapi yang gue lakukan Mm. adalah memperkenalkan dan berusaha untuk menunjukkan bahwa Tuhan kita keren loh. Tuhan Yesus itu keren. Wow. Wow, 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 wow. Special mission berarti ya. Hmm. Itu special mission banget. Ah, ya gue bantu dalam doa deh. Asli itu. Amin. Sekarang kan Thank dan you. juga kan di komunitas yang sedang gue bangun itu kan banyak musisi talenta tuh. Ada Deki, ada Ricky, ada Mhm. Evain. Wah, semuanya berkumpul sekarang. Satu satu bidang. Ada Andy Owen gitu. Banyak lu bisa minta tolong. Oke, Andi Nat. Owen itu siapa ya? Andy Owen dulu yang sama GMBC pemain gitar. Eh, kayak pernah Andy tahu deh. Owen Oke, oke, kayak yang pernah tahu. ya Lupa aku. ya ya
pokoknya selalu main di panggungnya GMB aja. Yang gue tahu ya kalau Hmm. dunia dunia itu. Nah, Nar, Hmm. bagaimana cara lu kan kita kan selama ini kan selalu berbicara tentang kingdom of God. Bagaimana cara lu mengaplikasikan value kingdom itu dalam keseharian hidup? Bahkan Hmm. bukan hanya dalam pelayanan, tapi dalam dunia kerja lu, tempat bisnis lu yang sedang lu kembangin. Hmm. Gitu. Value, menerapkan value. I don't have any trick Hmm. karena basically I am very ya true to myself ya. Intinya apa ya? Ya bagaimana gua menerapkan ya benar-benar iya di atas ya tidak di atas tidak aja. Eh, Oh. banyak hal yang mungkin eh, if you want to start with a good business, if you want to start with a good with something yang perlu benar-benar diingat adalah berjuanglah dan Hmm. tetaplah dikenal sebagai orang yang tetaplah dikenal sebagai orang yang membawa misi kerajaan. Gitu. Jadi gue selalu ngomong sama diri gue Hmm. sendiri, oh kalau misalnya kamu doing this wrong, doing that wrong, doing this right, gitu. Jadi istilahnya yang lebih ke ya sesuai nggak sama value-nya. Kalau nggak sesuai, gue akan pikir dua kali. Hmm. Wow, wow, wow. Tapi ini sebelum closing nih, Hmm. lu pernah kepikiran nggak sih suatu saat Tuhan promosikan lu jadi menteri atau gimana? Jauh bar. Hah? Amin for that, but I know my Tapi capacity. tapi tapi ini dalam sesi pembicaraan kita nih ya, gue tadi tiba-tiba kepikiran one day kayaknya temen gue nih jadi menteri. Tapi gue nggak tahu kapan. Amin, amin banget. Itu, Ya, beberapa iya kan? teman gue lagi dipromosin jadi menteri sih, ya. Teman gue yang di Hmm. Malang lagi dipromosin jadi menteri sih. Bukan menteri, Hmm. staff ahli. Hmm. Ya mungkin mungkin someday, mungkin suatu hari nanti. Gue cuman Nah, kayaknya bilang, kalau misalnya lo masuk dalam pemerintahan, kayaknya lebih bisa memberikan impact ketimbang ya. amin, Ya, doain ya. ya mungkin sekarang kan suara lu mulai didengar, tapi kan lebih baik one day lu masuk dalam pemerintahan apa enggak kan? Iya dong. Iya dong. Kak, Ya Kak. kita doa. Ya gitu Mm-mm. dia. One day gue akan lihat lu pakai jas, pakai ini Ai. kan gitu. Iya kan. Ya. Macam Kak Thomas aja Wong Hang. Terus tiba-tiba nanti diangkat sumpah begini kan. Oh, Ya saya kan. berjanji. Iya, kan kenapa enggak kan? Nothing impossible dong. Amin, Karena sesungguhnya kan jalan hidup manusia kan ya Tuhan lah yang menentukan. Sekarang kan tinggal bagaimana kita merespon aja kan, amin. gitu. Ketika lo meresponi panggilan Tuhan, callingnya Tuhan, pindah kota aja lo bisa merespon kok, Mhm. ya kan? Gimana yang nanti ke depannya? Banyak perkara yang lebih ajaib dan besar loh, no. Percaya Amin. gue mengimani. Walaupun kita bukan saudara sekandung ya, sedarah ya, tapi Hmm. ya gue lihat memang favornya Tuhan tuh luar biasa atas lu. Banyak yang Amen. gue lihat, ya kan. Kita pernah ketemu, lu baru pulang kuliah, kita ketemu di Transjakarta ya. Lu lagi Hmm. belajar. Mau Hmm. jangan ganggu gue dulu bar, gue mau ujian. Iya, di Transjakarta ini bisa belajar dia gitu loh. Ya kan, waktu Gua lupa zaman Bar itu rambut tuh kapan. masih jadi udah lama banget, rambut tuh masih landak kan. Masih, masih Oh tinggal iya di iya. rumah Cijuli. Oh iya 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 Ingat iya. nggak? Iya Iya. iya. Terus ya ternyata jalan hidupnya memang mungkin waktu itu ya lu tidak melihat gambaran clear di depan lu, tapi lu punya Hmm. kesediaan untuk mau diproses. Itu yang Hmm. membuat lu bisa seperti sekarang. Hmm. Itu dia. I'm proud of you, my brother. Itu Terima dia. kasih Bar. Ya. Nah, Likewise. ya, iya dong. Nah, eh gini, ini closing nih. Hmm. Ini benar-benar closing. Coba lu utarain semua yang ada di hati lu, yang Tuhan taruh nih saat ini, yang bisa lu bagikan buat penonton, yang bisa bisa menjadi
sebuah perenungan mereka juga, dan juga menjadi misalnya kayak bahan cambukan mereka juga untuk bisa, untuk lu aja bisa, Nar, kenapa mereka nggak bisa gitu, bisa melakukan doing something. Coba dong, ini benar-benar harus lu yang menutup closing statementnya nih, gitu loh. Yang Tuhan taruh di hati lu, pasti ada yang Tuhan taruh di hati lu. Nggak mungkin nggak ada. Maksa ya. Tuhan ada nggak? Iya, ada. Gitu dia. Hmm, apa ya? I just ya I want to say to every people ya banyak semua orang yang nonton podcast ini atau vlog ini eh jangan pernah berusahalah untuk memiliki visi yang jelas tentang hidupmu Hmm, ya karena hmm, eh, ketika ombaknya datang ya hmm, kamu sudah siap untuk naik kayak peselancar hmm, gitu. hmm, Kalau kamu nggak punya visi yang jelas untuk hidup kamu ke depan, hidup kamu akan sia-sia, akan gitu hmm, ya, YGD, ya gitu deh, hmm. gitu. Ya gitu deh. Karena Tuhan selalu ingetin, ya mungkin perumpamaan ini bisa diumpamakan ke hal-hal yang lain ya, tapi Hmm, 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Jangan. Jadi gua tuh selalu diingetin Tuhan, jadilah, Hmm, jangan jadi bodoh, tapi jadilah bijaksana. hmm, Siapkan segala hmm, sesuatu, perjelas visinya, tanya sama gua kalau nggak tahu, gitu. Minta tanda sama gua kalau nggak tahu, dan hmm, berusahalah untuk hidup dalam visi itu. Karena kalau visinya jelas, kamu hidup di sana, kamu mau apa ya, sesetres apapun, seberat apapun, kamu akan menjalaninya dengan hati yang senang, riang, dan kuat gitu. Karena without hmm. vision, people dies. People nyosrok ke jurang. But with vision, you can see Wow. clear where are you now or next. Wow, 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 wow. Itu punchline-nya banyak loh, banyak banget. Jadi secara kesimpulan gini, memang Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan Hmm, tidak pernah membiarkan kita apa adanya. Dia bentuk kita ya sesuai dengan kehendak maunya dia, ya kan? Bukan hmm, maunya kita. hmm, Semakin kita dengan ego kita tawar-menawar dengan Tuhan, semakin lama prosesnya yang hmm, Tuhan kerjakan. Kayak bangsa Israel kan, melawan Tuhan kan, akhirnya yang dari 40 hari jadi 40 tahun kan, di padang hmm, belantara, di hmm, padang gurun. hmm, Ya, kalau menurut Bu, ya dari kisahnya lu, sebenarnya manusia bisa cepat Tuhan pakai naik, tapi terkadang respon kita yang membuat kita terlambat mengerjakan sesuatu. Ya can kan? be. Mungkin, Nar, ya mungkin dalam hidup lu pernah ada kata terlambat. Pernah nih, pernah ngalami keterlambatan. Tapi percayalah, kalau hidup mengandalkan Tuhan, berserah penuh sama Tuhan, apapun, ya all things, ya yang nggak mustahil ya pasti Tuhan Tuhan kerjain kan. Ini Amen. aja di Malang aja lu bisa hidup kok. Ya dong, ya dong bisa melakukan sesuatu. Kenapa ya gitu loh. Di kota besar aja Tuhan pelihara, apalagi kota Malang. Ingat ya, one day lu akan duduk dalam pemerintahan. Itu strong Amin. banget di hati gua. Gitu banget. Amin. Kita tinggal tunggu waktunya aja. Presiden yang mana kek, terserah. Pokoknya, Presiden yang mana? pokoknya iya, bukan yang ini bisa yang berikutnya nggak bisa. Kenapa Oh, enggak sih? One day gua akan melihat teman baik gua, saudara seiman gua. Saya berjanji gitu kan. Thank you banget Nar. Thank you banget for your pleasure. time. It's a such blessing for me gitu loh. Iya kan. Pleasure, Kalau pleasure, lu ada pleasure. main-main ke Jakarta, kabarin ya Siap. gitu loh. Karena gimana pun ya satu-satunya yang sering gue tanya tentang kabar tentang lu adalah ya cuman ke Kamai sama ke Thomas aja. Hmm. Waktu Kak, yang waktu sempat yang gue, Dandak mana ya? Baik kok, dia baru telepon gue gitu. Ah,
baru telepon gitu kan. Mm. Kayaknya bener-bener kalian tuh spesial banget ya. Lu sama Kamaya sama Kak Thomas kenapa sih? Kayaknya lu sangat terkonek banget sama dua orang itu. Ya karena dia itu aja, karena mereka berdua adalah kayak ibu bapak baptis lah, kakak-kakak baptis. Oh. Iya, tapi impact-nya mereka dalam hidup lu kayaknya bener-bener Oh, indeed, sangat-sangat gitu ya. indeed. Mhm, Wow. Iya, mereka punya prinsip menginvestasikan hidup mereka bagi orang sih ya. mhm, Nah, kebetulan nih sekarang komunitas ini kan ya mereka salah satu ya mereka mereka pembinanya juga. Makanya mhm. Kak Thomas yang berikan semangat sama gue. Ayo tetap maju lakukan. Ini bukan tentang lu, ini tentang Yesus dan lakukan buat generasi. Makanya gue Yes. akuin Nat, buat generasi soalnya. Thank you for your time. See ya. See ya teman-teman semuanya. Bye. Thank you Bar. Uh-uh. Bye.